Kita sudah lama tidak berjumpa ya, kurang lebih 1 bulan ya kalau tidak salah ya. Tapi saya percaya, iya ya, tapi saya percaya kerinduan Anda semua terhadap kami semua di sini, khususnya narasumber kita yang istimewa, tentu mudah-mudahan bisa terobati karena banyak hal atau informasi yang akan kita dengarkan. Khususnya ya, malam hari ini nanti kembali lagi saya akan nodong Pak Randy untuk menjelaskan secara detail. Nah, sudah hadir tadi Pak Randy, kemudian Pak Rian juga sudah bersama kita, Pak Desi, Bu Mega, dan tentunya tuan rumah kita, Ibu Robot, Ratu Robot Indonesia, Ibu Juli Cindrawan. Untuk pertama kali seperti biasa, silakan Ci Juli, tolong berikan dulu sambutan atau mungkin mau menyambut Bapak Ibu, teman-teman kita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih sekali buat semua yang bisa join di malam ini. Sebenarnya baru disebarkan posternya hari Senin kemarin. Jadi kalau hari ini partisipannya bisa sekitar 40-an, itu terima kasih sekali buat semua interestnya. Hari ini pun diadakan karena ada beberapa permintaan. Sebenarnya cuma 5-6 permintaan, tapi saya pikir dibuat webinar aja agar lebih. Hari ini juga yang saya mau bilang, founder kita ulang tahun nih, Pak Doni. Oh ya, Pak Hasan. Pak Hasan ulang tahun hari ini. Waduh. Saya dia melihat, cuma nggak pakai HP-nya sendiri. Jadi supaya Randy tidak terganggu katanya. Tapi Bu Juli punya hadiah nggak buat Pak Hasan? Punya, ntar ya, terakhir ya. Oh nanti ya. Oke. Lagunya ya. Okay. Punya dong. Save the best for the last ya. Iya. Kembali saya berterima kasih buat Bu Mega. Malam-malam ya semua, Randy juga yang pasti masih di rumah sakit sekarang menjaga istri tercinta. Terima kasih untuk waktunya. Buat Pak Ryan, ini bos besar tapi mau malam-malam ikut di sini. Terima kasih untuk dukungan ya Pak Ryan. Terus banyak sekali di sini kadis dari beberapa lokasi di Indonesia. Makasih Pak Fadlian. Dari KSP juga ada yang join, dari kantor staf Presiden ada yang join. Selamat malam Pak. Ada Pak David Sutiono, ini rajanya mainan Indonesia nih, Fun World. Wow. Welcome Pak David, makasih untuk supportnya. Lalu dari beberapa bank ada join juga malam ini, terima kasih untuk supportnya. Memang zamannya jangan kita lagi yang bekerja, biar robot yang bekerja. Karena kalau kita yang bekerja udah waktunya kurang ya, dan lebih cerdas jauh artificial intelligence. Itu sudah di set lama banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Brother Doni habis ini ya. Tentang banyak pertanyaan yang saya terima dari tanggal 1 kemarin kita webinar sampai sekarang dalam 10 hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang saya terima. Akhirnya saya belajar lagi. So, terima kasih buat semuanya. Kita buka webinar malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juli. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan semua buat Bu Juli Cindrawan yang sudah menyampaikan opening speech pada malam hari ini. Oke, baik. Saya kan tidak akan banyak ngomong, karena yang mau didengarkan suaranya adalah narasumber kita yang istimewa. Tapi sebelum ke Pak Randy, ya kan, saya mau dengar dulu nih dari Pak Rian. Ya. Pak Rian, sejak pertemuan kita yang terakhir beberapa waktu lalu, bagaimana progresnya? Apakah, kalau Pak Rian kan pasti tidur nyenyak kan? Karena yang kerja kan bukan Pak Rian, yang kerja kan Mbak Angel tadi kan? Kata Bu Juli. Iya, biarkan yang kerja Mbak Angel gitu kan. Tapi bukan Angel Elga ya. Ini Angel yang... Gimana Pak Rian? Coba seperti apa perkembangannya sampai hari ini? Boleh, saya kasih lihat ya, langsung share screen aja. Silakan. Jadi per hari ini ya, ini 2,5 bulan ya saya jalan. Ini profitnya segini, $1.992 ya. $1.992 ya? Iya betul. Kayaknya per hari ini betul. Dan kita kayaknya terakhir itu webinar sekitar 2 atau 3 minggu lalu ya Pak ya? Tanggal 1. Betul. Belum sebulan malah ya? 12 hari. 12 hari. Wow, cepet banget 1. ya? Iya. Kalau saya nggak salah waktu itu saya sekitar 1.500 ya, atau 1.490 deh profitnya. Jadi udah nambah sekitar 400-500 lagi. Iya. Kita profit kan sampai lupa ya angkanya ya. Profit dulu nggak ingat. Kita ditraktir. Besok ditraktir. Tapi saya ada nambahin capital juga ya. Nanti deh sambil diskusi. Ya, ada top up dikit gitu karena saya mau gedein risk management juga.
Oke. Dikit itu berapa, Pak Rian? Makanya saya sini tutupin nih. Saya kasih lihat profit dari Story-nya ditutup. Ditutupi top up-nya. Ya, Oke. yang pasti Artinya- minimumnya kan 10.000 US kan, kemarin udah jelasin. Iya. Tapi nggak mungkin minimum 10.000 US kan? Pasti di atasnya dikit lah, atau banyak malah ya. Sebelumnya udah ada 10.000 US, jadi saya top up lagi. Oh, top up-nya juga 10.000 atau 100.000 nih? Nggak nyampe. Duit saya nggak segitu, Pak. Nggak boleh bohong loh, ketawanya itu bunyinya beda loh. Bener. Cepet dolar. Ya, Oke, waduh. siap. Wah, nanti Pak Rian tolong nanti sharing lagi Pak ya. Boleh. Karena ini trennya sepertinya kalau ngobrol dengan Pak Rian ini semuanya happy gitu kan. Oke, saya ke Bu Mega. Nah, Bu Mega, 2 minggu kita tidak berjumpa. Apa ada informasi baru dari Monex yang mungkin bisa di-share buat Bapak Ibu malam ini? Informasinya mungkin dari yang kemarin peserta webinar kemarin kali ya Pak ya. Yang udah mengikuti Robot Angel, growth-nya sih so far sudah hampir 2% ya kurang lebih. Growth-nya 2% ya? Ya, Sejak jadi pertemuan terakhir kita ya? dari awal dia masuk Pak, itu Oh, oke. harus cek dulu sih. Pokoknya udah Iya, 2% aja, growth-nya itu udah lumayan banget sih. Oke, ini trennya positif berarti ya? Positif Pak. Ah, Alhamdulillah itu yang mau positif. kita dengar. Oke. Pokoknya Bu Mega nggak usah ngomong, Pak Rian nggak usah ngomong. Dari wajahnya sih saya lihat pasti ini happy terus lah, karena grow terus ya. Alhamdulillah Pak. Tinggal Iya. tunggu traktirannya aja, ya Bu Juli ya. Ya, Amin, Pak. Oke. makan malam. Ah, sekarang saya mau tanya juga Pak Desi, ya kan Pak Desi, ya Pak Desi kan juga pemain nih, ya pemain kelas kakap ini atau ikan paus ini. Pak Desi, sharing dikit dong Pak Desi. Beberapa minggu ini setelah kita mengadakan yang pertama tuh ada beberapa teman yang ikut dan selalu tanya ke saya ini gimana. Nah, saya pernah terjadi kayak merah terus gitu ya. Saya selalu bilang ini aman. Tunggu aja sebentar, nanti dia akan turun, akan TP. Berapa lama merah itu Pak? Kenapa? Berapa lama waktu merahnya itu? Karena kalau merah itu kan nanti dia akan saya secara teknikal kata-kata atau istilah di forex kurang paham ya, tapi ya itu nanti tugasnya Pak Randy lah. Iya, nah artinya bahwa robot ini sangat aman walaupun ada beberapa teman yang agak takut, tapi saya bilang ini aman. Akhirnya dia WA saya, iya betul sudah biru gitu. Oh, berarti sudah mencoba kan dan terbukti kan? Sudah, iya betul. Oke. Betul, Jadi Pak. Pak Desi juga selama 2 minggu kita nggak ketemu ya. Terakhir kan ngerumpi kita kan di kantor kan, bareng kan. Ya, Itu saja tertawanya sudah lebar. Malam ini kayaknya makin lebar ketawanya ya. Sempat top up nggak Pak? Karena semakin kesana kan semakin menambah, Pak. Asik. Kalau ini statement terakhir Pak Desi, berarti besok ngopi Pak Desi yang terakhir lagi ya. Iya, kita lama belum Oke. ini, Pak. Siap. Thank you Pak Desi, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga mau menyapa banyak kawan-kawan baru pada malam hari ini ya. Woi, ada Pak Mulyadi. Selamat malam Pak Mul, apa kabar? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Nah, sehat ya? Oke. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Mulyadi nih, Dr. Mulyadi. Beliau ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ya. Ini gambar di belakang Pak Mul ini kampus Nalanda ya. Mudah-mudahan kalau COVID sudah selesai kita main ke kampus ya, Pak Mul ya. Oke, Pak Mul, saya belum bisa dengar suaranya Pak Mul. Tolong di-unmute dulu. Dengar ya suara saya? Sip, Oke. mantap. Pak Mul, Ya. kasih komentar Ya. dong. Sekarang kita harus kerja cerdas, ya kan? Sebagai Ya. akademisi dan juga pelaku bisnis, Anda pasti punya perspektif soal ini. Kerja Ya. keras saja tidak cukup, tapi kerja cerdas. Dan sekarang kita kerja cerdas ditemani sama Mbak Angel. Nah, coba silakan komentarnya gimana? Oke, terima kasih Pak Doni sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Juli. Apa kabar Bu Juli? Baik dong. Baik ya. Wah, ini saya lihat
narasumbernya luar biasa nih, Pak Dr. Hasan Hambali. Selamat malam Pak Hasan. Lagi makan-makan ulang Lagi makan. Oh, selamat malam juga kepada Pak Randi. Selamat malam, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal, juga Pak. kepada Pak Rian. Ya, malam, Pak. Sama juga dengan Bu Desi. Selamat malam, Pak Pak. Desi, Pak. Pak Oh, Desi. Desi ya? Ya, Ibu Bu Desinya lagi masak di belakang. Oh, gitu ya. Oke, saya melihat bahwa satu perkembangan saat sekarang memang kalau kita lihat robot, artinya aplikasi robot forex ini luar biasa. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Yuli bahwa pada prinsipnya mungkin di kuliah kita katakan seperti artificial intelligence, berarti AI ini suatu teknik bahwa ilmu yang memang gimana kita katakan bahwa bagaimana robot bisa melakukan kegiatannya seperti manusia. Tentunya ini menjadi suatu kegiatan yang luar biasa. Pada saat sekarang ini yang tadi Pak Dodi katakan bahwa gimana kita harus menciptakan diri kita mungkin seperti robot yang pintar. Tentunya ini suatu peluang yang luar biasa bahwa satu aplikasi yang akan ditemukan seperti robot ini melihat bahwa suatu situasi kondisi yang saat sekarang ini paling tepat sekali karena di era COVID ini dan era industri 4.0 bagaimanapun kita melihat bahwa peranan kita saat sekarang pada khususnya di dunia teknologi sangat dibutuhkan. Mau tidak mau perubahan ini memang harus kita terima. Ya, kondisi seperti ini kita memang harus menjalankan. Ini suatu perubahan mindset yang harus kita lakukan. Saat sekarang memang kalau kita lihat dari sisi lembaga pendidikan, kita memang cenderung untuk mengetahui bahwa teknologi yang berorientasi sistem informasi ini sangat dibutuhkan saat sekarang. Baik mungkin tenaga dosennya, atau mungkin lembaga pendidikannya, begitu juga mahasiswanya, kita haus akan teknologi. Saya melihat suatu peran penting bagi khususnya untuk robot forex ini, gimana caranya kita bisa melihat bahwa situasi suatu kondisi menghasilkan suatu uang itu tanpa harus kita melakukan secara manual. Mungkin kita serahkan kepada satu robot aplikasi ini. Saya melihat bahwa perkembangan saat sekarang luar biasa, bahwa tentunya kita juga sebagai manusia cenderungnya ingin menyeraup satu keuntungan yang berlipat ganda. Gimana caranya kita bisa membuat satu kemampuan yang luar biasa yang kita katakan bagaimana mendapatkan suatu passive income yang luar biasa yang memang setiap hari bertambah dan sebagainya. Ini menjadi suatu tujuan kita di dalam hidup. Bagaimana caranya kita bisa memperkaya diri kita. Tentunya dengan cara atau aplikasi yang tentunya sebagai kita katakan bahwa robot aplikasi ini menurut saya suatu robot yang memang suatu yang canggih, yang memang memberikan suatu kepintaran bahwa mereka bisa menghitung dengan sendirinya secara otomatis. Saya melihat bahwa perkembangan teknologi saat sekarang, khususnya robot di dunia aplikasi ini, khususnya di forex, bagaimanapun kita perlu mempelajari, bagaimana kita perlu mengetahui tentang kinerja dan cara kerjanya seperti apa, sistem seperti ini. Nah, saya harapkan bahwa teknologi aplikasi robot forex ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik, bisa mengantarkan pengetahuan kita yang lebih baik lagi, gimana cara berpikir kita harus berubah secara mindset-nya, bahwa teknologi saat sekarang kita harus memang tergantung sama mereka. Gimana caranya kita bisa melakukan satu kegiatan untuk menghasilkan uang dan sebagainya, tapi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Inilah saat sekarang kita bisa melihat bahwa aplikasi robot forex ini sangat penting bagi kita yang harus kita pelajari. Bahkan kalau bisa kita coba melakukan satu implementasi yang luar biasa, hasilnya tentunya akan lebih baik. Itu saja Pak Doni yang saya bisa berikan. Semoga ini memberikan suatu pembelajaran pada hari ini, satu seminar yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada semuanya. Pak Doni, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Pak Mulyadi ya. Dr. Mulyadi ini selain seorang akademisi juga pelaku usaha. Jadi komplit lah ya Pak Mul ya. Dari kiri, dari kanan, atas, bawah, lengkap. Nah, terima kasih Pak Mul dan betul sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Mul, Bu Juli, ya kan, Pak Rian, Pak Desi, Bu Mega, dan tentu Pak Randy bahwa sekarang eranya adalah manusia harus jauh lebih cerdas. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri sekarang pengacara loh, pengangguran banyak acara. Walaupun dari rumah, tapi tetap bisa produktif. Khusus hari ini saya memang di studio, tetapi dengan kecanggihan teknologi,
kita bisa beraktivitas dari mana saja. Bayangkan Bapak Ibu, Anda tidur pun tetapi tetap produktif. Anda sedang terbuai mimpi pun, ya, atau Anda sedang berada di tengah pulau, di Hawaii, jalan-jalan, tetapi rekening Anda tetap terisi. Ini dia kuncinya, dan bukan lagi rahasia. Rahasianya tentu akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Randy, yang sedang berbahagia. Kenapa? Karena kalau malam ini, beberapa waktu lalu, Pak Randy cuan banyak ya dapat baby, ya kan, di rekening juga cuan, ya kan, pasti top up ini. Kenapa? Ya, sudah kebayang kan untuk biaya belanja-belanja macam-macam. Kalau nggak top up nanti, wah, rugi lah. Oke, Pak Randy, tolong sharingnya malam hari ini. Iya, Kita mau Pak. simak dan kita dengarkan. Setelah itu nanti kita lanjutkan diskusi kita ya. Saya serahkan Pak Randy, Iya. silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf nih kalau nanti agak sedikit ada noise sedikit, suara kereta, suara anak bayi. Iya, suara anak bayi. Soalnya masih agak keluar sedikit dari ruangan sih. Nggak apa-apa. Lagi ini nggak kagok nggak atau gimana gitu rasanya gitu? Wah, rasanya campur aduk Pak. Anak pertama. Iya ya. Yang penting kan tidak perlu khawatir karena pekerjaan Anda dibantu oleh Mbak Angel kan. Iya. Oke. Jadi kemarin sih sudah banyak ngobrol juga sama Pak Rian. Pak Rian kemarin ada tambahan top up, kemudian banyak diskusi tentang lot. Nanti kita bakalan ngejelasin lebih banyak sih nanti. Nanti saya juga dibantu sama Mbak Mega kalau ada beberapa pertanyaan terkait Monex atau broker nanti atau apapun nanti bisa dibantu. Saya bisa dibantu sama Pak Rian dan Bu Mega dalam menjawab pertanyaannya. Siap. Ini saya cuma share. Provokator aja. Silakan Pak Randy. Ini saya share sebentar dokumennya. Sorry. Tadi boleh minta bantuan admin robot untuk ini, untuk siarkan PPT-nya. Ini saya mohon maaf karena nggak pakai laptop. Bernard, halo. Bernard yang Ya. ada di studio. Pak, yang Excel atau PPT? Yang PPT duluan. Kemudian nanti Excel setelah saya bilang Excel nanti bisa dibantu share-nya Excel. Itu bukan suara Tuhan ya, tidak terlihat wajahnya, ada suaranya ya. Itu suara tim kami dari studio ya. Ya, bisa di screen, bisa di... Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk ikut webinar pada malam hari ini. Di sini saya nge-sharing tentang apa yang sudah kami lakukan terkait robot. Tadi seperti disinggung oleh Bapak Dokter, saya lupa tadi lemah lengkapnya, yaitu tentang salah satunya tentang robot di masa yang akan datang dalam mencari uang. Jadi betul, Pak Dr. Mulyadi. Pak Dr. Mulyadi, sorry mohon maaf Pak Dr. Mulyadi. Jadi sedikit banyak disinggung oleh Pak Dr. Mulyadi terkait gimana sih di masa yang akan datang kita mencari uang, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dalam mencari uang kan kita gimana caranya nyari uang tanpa harus keluar dari rumah atau dari manapun. Jadi tetap bisa produktif walaupun tetap di rumah. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci dari mulai yang paling sederhana, yaitu tentang apa sih sebenarnya trading itu, terutama trading foreign forex. Kemudian prinsip-prinsip dasarnya seperti apa dalam Robot Angel dan tentang bagaimana caranya, dan saya akan memberikan beberapa hasil dari robot kami. Bisa next. Jadi apa itu trading? Next. Jadi sebenarnya trading forex itu sendiri yaitu kita memilih untuk memperdagangkan suatu mata uang. Jadi kita memilih pair antar mata uang, di mana sebenarnya secara prinsip dasar sendiri kita memilih atau mencari kapan waktu membeli dengan harga yang rendah, kemudian menunggu momentumnya dan menjual pada saat harganya tinggi. Nah, selisih saat kita membeli pada saat harga rendah, kemudian kita jual di harga yang tingginya, selisihnya ini merupakan keuntungan yang bisa kita nikmati. Sehingga akan tetapi kalau forex itu merupakan pasar yang aktif selama 24 jam sehari, karena
Forex ini terkait dengan perdagangan mata uang seluruh dunia. Jadi antar benua itu saling sahut menyahut, dalam artian ketika satu pasar tutup, kemudian pasar-pasar yang lain terbuka. Seperti itu. Jadi potensi yang diberikan oleh Forex ini, yang pertama, kita dapat melakukan perdagangan tanpa mencari pembeli 24 jam selama 5 hari, dan waktunya sangat fleksibel. Next, admin. Sama persis kayak tadi, kita memilih pairing atau pasangan mata uang, di mana ada yang menjadi base currency dan counter currency. Sebagai contoh Euro/USD di sini, saya memberikan sedikit analogi di mana ketika kita membeli Euro, kita berharap bahwa Euro itu menguat terhadap USD. Euro yang menguat terhadap USD itu akan memberikan profit, dalam artian Euro kita beli saat harga 1,00, kemudian kita jual 1,25. Di selisih antara dua ini yang memberikan potensi kepada kita profit. Begitupun sebaliknya. Next. Kemudian kalau di analogi atau indikator yang di robot sendiri, bagaimana kalau saat kita membeli di suatu harga tertentu, tanpa kita memprediksi bahwa sebenarnya dalam waktu tertentu, oh ternyata mata uang yang kita pilih ini ternyata terus-menerus mengalami pelemahan. Biasanya sih floating negatif. Maka kita memberikan program terhadap robot tersebut untuk selalu membeli. Kemudian di sini juga terkait dari manage risk yang seperti disebutkan oleh Pak Aryan. Jadi selisih antara harga jual dikurangin harga beli dikali dengan jumlah lot, maka hal itulah disitulah berkaitan dengan manage risk dari masing-masing orang. Jadi setiap orang memiliki psikologinya masing-masing dalam bertrading. Ada orang yang lebih suka di low risk low return, ada orang yang suka memanage risk-nya dengan mempersiapkan sewaktu-waktu untuk top up, dan ada juga orang yang suka sekali dengan high risk high return. Jadi masing-masing orang punya preferensi masing-masing terhadap trading forex ini sendiri. Seperti itu. Next. Nah, prinsip dasar dari Robot Angel ini sendiri kita sudah membuat coding program, di mana program coding ini kita kembangkan oleh tim riset kami, di mana kami mencoba untuk mentes sejauh mungkin data yang dapat kami peroleh, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020. Dari tahun 2007 sampai tahun 2020 kita meriset setiap chartnya, kita mentes performa si robot selama 14 tahun. Selanjutnya saya akan men-share dari hasil dari backtestnya, tergantung dari masing-masing psikologi dari masing-masing trader. Next. Next. Bisa dibuka Excel-nya. Bisa dibuka Excel-nya. Bisa dibuka Excel yang tadi, Mas Admin. Nah, berikut ini hasil dari backtest. Bisa ke sheet yang LR7. Sheet LR7, low risk percobaan ke-7. Bisa ke sheet LR7. Ini sebagai gambaran jika untuk low risk low return. Sorry, di sheet-nya Mas, yang di bawah. Betul. Sebelahnya lagi. LR7. TLR12. Jadi ini adalah backtestnya kita. Kita pakai time frame-nya H1, step 1 jam. Kemudian spread-nya 45 di broker FBS, dan kita menggunakan historical datanya dari hisdata.com, di mana dari data ini kita mengambil yang paling jauh, yaitu dari 21 Agustus 2007. Di mana initial depositnya adalah $40.000, atau jika Bapak Ibu sekalian mau
mendeposit jauh lebih turun daripada itu, yang minimum 400, kemudian kita kali 100 menjadi 40.000 sen. Beberapa broker asing memberikan fasilitas ini. Kita set tanpa stop loss, sengaja kita set tanpa stop loss, kita ingin melihat seberapa besar performance dari si robot. Sengaja kita tes tanpa stop loss supaya kita tahu apakah di tahun-tahun beberapa si robot mengalami margin call atau gagal atau kehabisan deposit. Kita menggunakan trading rasio 0,1 banding 40.000, di mana seperti Bapak Ibu sekalian lihat dari tahun 2007 sampai dengan 2020 untuk profit per tahunnya itu 51,87%. Seperti Bapak lihat ada maksimum drawdown profit di seed profit. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di maksimum drawdown, di mana sebagai contoh di tahun 2007 dari total 40.000 lebih enak dari tahun 2008 karena kita bisa bagi sebagai 12 bulan. Selama 12 bulan di tahun 2008 dari total depositnya 40.000, total profit yang dihasilkan dari 40.000 adalah 68.154. Yaitu profitnya itu 170,39%, di mana seperti layaknya kita dalam berdagang secara ekonomi real, dari total modal yang kita punya akan digunakan berapa banyak sih uang yang dipakai untuk modal kerja. Modal kerjanya di sini yaitu hanya dipakai 9.538,66 dolar atau sen, di mana dari total 40.000 deposit hanya 14,95% dari total deposit untuk mendapatkan profit sebesar 170,39%. Seperti kita ketahui dari tabel ini, profit yang paling besar itu ada di tahun 2008 dan di tahun 2009. Kemudian profit terkecil itu ada di tahun 2012. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa tarik ke analisa fundamental. Bagi beberapa orang, analisa fundamental itu seperti ekonomi yang terjadi di negara asal. Dalam hal ini kita pakai pairingnya GBP Audi. Kenapa kita rekomendasikan GBP Audi? Karena pairing ini sifatnya tetap volatil, tapi tidak saling negatif, tidak saling kontradiktif antar satu sama lain. Jadi kita lebih suka pendekatannya untuk lebih aman terlebih dahulu, kemudian kita manfaatkan volatilitasnya yang tidak terlalu jauh banget, tidak terlalu tinggi. Jadi tetap bisa menguntungkan dalam time frame yang cukup singkat seperti itu. Seperti kita ketahui di tahun 2008 dan 2009 terdapat krisis ekonomi yang menerpa Amerika yang menyebabkan mata uang yang lain itu menguat. Jadi salah satu alasan setelah kami riset di tahun 2008 dan di 2009 itu terjadi peningkatan profit yang paling besar di pairing GBP Audi disebabkan karena pelemahan dari USD. Begitupun di tahun 2012, di mana seperti kita ketahui di interval 2011 sampai 2012 ini memang terjadi resesi yang kompak di seluruh dunia, sehingga menyebabkan semua mata uang seperti mengalami pelambatan. Seperti itu. Bisa scroll ke bawah. Admin. Ini salah satu tipe low risk low return yang kami berikan. Turun lagi, geser lagi. Kemudian dari low risk low return yang tadi kita naikkan, kita manage, kita tes kembali untuk resikonya, di mana trading rasionya kita naikkan jadi 0,1 banding 26.667 dengan history data yang sama, dengan time frame yang sama, dengan initial deposit yang sama. Kita naikkan trading rasionya, bisa digeser lagi ke bawah. Seperti yang kita ketahui di tahun 2011, sengaja kita set tanpa stop loss supaya kita lebih tahu performance dari si robot kapan dia fail. Karena kita menaikkan resikonya, dalam hal ini kita menaikkan lotnya atau trading rasionya, kita bisa melihat di tahun 2011 terjadi fail, di mana modal kerja yang kita kasih sebesar 40.000 US dollar atau 40.000 sen itu
habis. Dalam hari ini maksimum drawdown-nya yang terpakai ternyata 44.664 atau dipakai 101,04%. Tapi jika Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan, profit yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya itu sangat signifikan. Di mana beberapa orang beranggapan atau menganalisis dan memberikan masukan kepada saya bahwa profit yang dipakai, profit yang didapat dari tahun-tahun sebelumnya, Mas Randi, ternyata bisa dipakai atau bisa dijadikan manajemen uang, dalam hari ini disimpan di deposit untuk sewaktu-waktu bisa di top up. Jadi beberapa orang ternyata sudah bisa menganalisis kalau di tahun 2011 itu supaya tidak terjadi margin call atau kehabisan modal kerja, harus ada top up di dalamnya. Seperti di samping kiri total deposit, di situ ada top up, sengaja kita kosongkan supaya kita tahu sampai di mana kemampuan si robot dalam menghadapi badai-badai yang terjadi atau badai-badai yang terjadi di sepanjang 14 tahun tersebut. Karena seperti yang kita ketahui dari tahun 2007 sampai 2020, itu ternyata banyak sekali badai. Badai terakhir adalah seperti corona ini di tahun 2020. Seperti itu. Boleh digeser lagi ke bawah. Itu kalau kita naikkan lagi lotnya. Nah, masing-masing orang punya preferensinya masing-masing. Bisa di-scroll lagi ke bawah. Robot kami sebenarnya secara pola hampir sama dalam menghadapi badai-badai, terutama badai di tahun 2008, 2009, dan di tahun 2011, 2012, di mana hasilnya hampir sama, karena di tahun tersebut yang saya sebutkan itu ada menghasilkan profit yang paling tinggi, kemudian menghasilkan profit yang paling rendah. Seperti itu. Nah, kemudian kita naikkan lagi nih untuk rasio trading rasionya. Dengan jumlah deposit yang sama, tanpa stop loss, tanpa top up, bisa digeser lagi ke bawah. Di mana di sini karena resiko yang kita ambil makin besar, maka profit yang dihasilkan juga semakin besar. Karena profitnya kita naikkan, maka terdapat 3 kali robot mengalami fail. Dalam hari ini di tahun 2011, di tahun 2010, 2011, dan 2013. Dan tetapi seperti yang kita ketahui, ternyata profitnya juga semakin meningkat. Tanpa top up, tanpa stop loss. Boleh digeser lagi. Bisa lagi. Di scroll lagi, oke. Kemudian kita naikkan lagi. Bagaimana caranya kita pakai deposit yang lebih kecil dan lot yang lebih besar sehingga meningkatkan profit dan menaikkan juga resikonya. Seperti yang kita ketahui di tipe ini, di tipe psikologi ini, setiap orang punya kebebasannya dalam memilih, karena setiap orang yang memiliki uang ya dia punya banyak banget preferensi. Ada orang yang lebih suka low risk low return, ada yang tengah-tengah, kemudian ada yang sangat berani. Kalau menurut saya ini salah satu yang cukup berani karena hasil yang dihasilkan, profit yang dihasilkan itu 105,58%, di mana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali margin call. Dalam hal ini, kalau tidak mau margin call, nanti akan kita bisa lihat di sheet MR7. Boleh pindah ke sheet MR7, manage risk 7. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian melihat nih selama bertrading nanti, ternyata ada beberapa berita, contoh mungkin sekarang coronavirus ya, mungkin bisa menjadikan salah satu alasan untuk berjaga-jaga dalam mempersiapkan top up. Atau mungkin GDP atau resesi, atau akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar tentang berita-berita tentang resesi di beberapa negara. Karena kita mendapatkan beberapa berita tersebut, kita jadinya bersiap siaga nih. Karena kita menaikkan risikonya, artinya kita harus bersiap siaga untuk mentop up suatu waktu jika ternyata tren pasar mengalami penurunan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya jelaskan sebelumnya, bagaimana jika harga terus-menerus turun. Jika di robot, kita selalu
kita selalu men-set lot untuk seaman mungkin, dan kita akan selalu mereminder jika sewaktu-waktu terjadi pergolakan pasar di mana memungkinkan untuk top up. Sehingga akan tetapi kalau kita mempersiapkan kapan saja untuk top up, di sini kita bisa melihat bahwa managers ini juga memberikan profit yang cukup signifikan. Di mana terdapat 2 tahun sama persis, yaitu di tahun 2010 dan 2011 terdapat gejolak sehingga menyebabkan kita harus bersiap siaga untuk deposit tambahan supaya modal kerja kita tidak habis. Boleh digeser lagi ke bawah. Di mana dalam selama 14 tahun ini menghasilkan 104,95% rataan. Boleh di-scroll ke bawah. Boleh di-scroll. Ya, lagi. Kemudian kita naikkan lagi. Ya, betul. Kemudian sama persis seperti yang tadi polanya. Kita memberikan banyak pilihan dengan menaikkan lot, kemudian menaikkan jumlah lotnya, kemudian di trading rasio 0,1 banding 10.000 ini bisa digeser ke bawah. Terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 tahun. Terdapat 4 tahun di mana 4 tahun tersebut kita harus berjaga-jaga sebanyak 20.000 2 kali dan 10.000 2 kali. Jadi kita harus berjaga-jaga untuk men-top up deposit kita supaya deposit kita tidak habis karena tergerus floating negatif dari pasar. Seperti itu. Akan tetapi dari tindakan ini juga menghasilkan peningkatan profit, yaitu 201,59%. Boleh digeser lagi ke bawah. Di mana resikonya meningkat, profitnya meningkat, juga resikonya juga meningkat. Boleh digeser. Oke, itu bisa kembali ke presentasi sebelumnya, yang PPT. Jadi dari hasil riset kami dari yang tadi yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terlihat bahwa kami menyediakan berbagai pilihan buat para investor untuk memilih sendiri tipe-tipe mana yang cocok dari karakter Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa orang yang sudah ikut, ada yang pengen, ya tadi, ada yang bersiap siaga untuk top up, ada yang seperti Pak Ren sudah top up untuk menaikkan pengalinya. Semua orang punya stylenya masing-masing. Boleh di next. Next. Boleh di next PPT-nya. Next. 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 Sampai selesai ini. Ini tabel sebelum kita revisi robotnya. Jadi robot akan selalu kita update, selalu kita upgrade kemampuannya, selalu kita cari gimana caranya untuk menghasilkan profit tertinggi. Ya, berikut ini salah satu yang paling banyak dipilih sih. Jadi antara salah satu paling banyak kita rekomendasikan yaitu beberapa orang yang pengen low risk low return, di mana perbedaan antara forex dan deposit ini sendiri dari resikonya. Forex itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Sebenarnya dari resiko forex ini, resiko itu bergantung tujuan dari masing-masing trader. Sedangkan untuk deposito, ya banyak orang yang bilang konservatif karena memiliki resiko yang rendah. Karena resiko yang berbeda ini, maka imbal hasil atau profit yang diberikan oleh kedua pilihan investasi ini juga pasti berbeda, di mana forex peluang profitnya sebenarnya tidak terbatas. Dan peluang profit yang untuk deposito juga
Ya rendah karena risikonya juga rendah. Kemudian penarikan uang untuk withdrawal untuk forex sendiri dapat dilakukan kapan saja selama hari kerja. Sedangkan untuk deposito, penarikan deposito tergantung dari isi perjanjian atau masa tenor berakhir dari masing-masing orang pasti berbeda-beda. Kemudian pengelolaan dana dikelola oleh pengelolaan sendiri. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian bisa memilih kami dalam membantu pengelolaan dananya. Kemudian kalau untuk deposito sendiri, investor tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dana. Dan waktu yang digunakan dalam trading forex sendiri itu berlangsung selama 24 jam dalam 5 hari kerja. Sedangkan kalau untuk deposito sendiri dilakukan 1 kali bergantung dari tenor dalam perjanjian. Next. Next, admin. Ini mungkin sebagai contoh. Kalau di deposito mungkin kita memiliki modal sebesar 100 juta dalam tenor 12 bulan, di mana bunga deposito selama 12 bulan 7,5%, maka perhitungannya adalah 100 juta dikali 7,5%, itu 107 juta 500 ribu. Itu masih nilai kotor. Di mana biasanya pajak bunga yang dihasilkan, pajak bunga yang dikenakan yaitu 20% dari nilai investasi bersih. Sehingga bersih atau net yang kita terima dari deposito yaitu 106 juta. Next. Sedangkan forex dengan modal yang sama, dengan trading plan yang baik, money management yang baik, dan risk management yang baik, maka akan menghasilkan next. Sedangkan untuk forex sendiri dengan modal yang sama yaitu sebesar 100 juta dengan trading plan, money management, dan risk management yang baik, ini kita pakai asumsi terendah ya, 1% per bulan. Maka dari 1% dari per bulan dari 100 juta itu akan menghasilkan 1 juta. Di mana nilai investasi selama 12 bakalan menjadi 112 juta. Dalam hal ini ada 12 juta keuntungan yang diperoleh tanpa ada pajak dari itu. Berbeda halnya dengan sebelumnya deposito. Ini kita pakai asumsi teraman, yaitu 1% per bulan. Next. Nah, keunggulan dari sebelum previous, Mas Admin, previous ya. Jadi keunggulan dari Robot Angel ini yang kami berikan yaitu kita sudah berpengalaman selama lebih daripada 10 tahun terkait dari riset yang kami lakukan, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang menanyakan apakah robot ini bagaimana prosedur dalam menggunakan robot ini, yaitu robot ini kami tidak menjual robot ini, tapi kami lebih suka menggunakan metode sharing profit dari robot ini, di mana satu bulan awal dari penggunaan robot ini dihitung sebagai fase trial, di mana profit yang dihasilkan oleh robot ini di 1 bulan awal itu akan jadi milik investor. Sedangkan di bulan kedua masuk, jika menurut Bapak Ibu sekalian di bulan pertama ini memuaskan dari performance dari robot ini, kita bisa melanjutkan di fase selanjutnya yaitu fase sharing profit, di mana 75% dari keuntungan itu akan kembali kepada investor, 25% akan kembali kepada robot. Kemudian agar performance dari robot ini maksimum, maka kami mengenakan biaya VPS, di mana server ini bisa 24 jam. Itu biaya sewanya sangat murah, yaitu 50.000 per bulannya, atau 50.000 per bulannya. Next. Next.
Nah, untuk robot kami sendiri, Bapak Ibu sekalian diberikan keleluasan untuk memilih di mana untuk tempat tradingnya. Biasanya yang tadi ada broker ada dua, yaitu broker asing dan broker lokal. Kalau broker asing kita biasanya merekomendasikan FBS, sedangkan kalau untuk broker lokal kita selalu merekomendasikan Monex sih sebagai salah satu yang sudah sangat terpercaya, dan juga banyak sekali dari investor kami yang menggunakan kedua jenis broker tersebut. Dan kita pun juga menggunakan broker tersebut, karena sebelum kita memberikan rekomendasi broker lokal dan asing, kita pun sebelumnya sudah mencoba terkait kecepatan deposit dan juga kecepatan dari withdraw, seperti itu. Next. Untuk broker lokal sendiri, jumlah volume trading yang paling minimum adalah 0,1 lot dengan jumlah trading setting loss, low risk, low return, biasanya memerlukan deposit. Kalau di Monex sendiri, jika saya tidak salah ya, nanti minta Mbak Mega untuk merevisi, itu kebanyakan 10.000 US dollar. Sedangkan untuk trading forex di broker asing dengan lot yang sama, ada banyak sekali pilihan di luar sana, ada yang mulai dari minimum 100 dolar, 20 dolar, dan semakin kesini, ya beberapa anak muda diberikan berbagai keleluasaan terkait dengan deposit yang makin kecil. Next. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, mungkin nanti kita bisa banyak ngobrol dengan tanya jawab ya kan. Saya kembalikan ke Bapak MC. Sekian dari saya. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Randy. Saya banyak sekali mencatat di sini, tapi saya juga mendapatkan informasi banyak pertanyaan-pertanyaan titipan yang nanti bisa disampaikan baik lewat Bu Juli atau Pak Desi ya. Pak Desi juga ada mungkin teman-teman yang nitip bertanya lewat Pak Desi ya. Oke. Ya. Baik, saya mau informasikan buat Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, teman-teman kalau ingin bertanya langsung raise hand aja ya. Jadi langsung sampaikan pertanyaannya, biar nanti nggak ada miscommunication gitu kan. Kalau mau langsung bertanya ke Pak Randy atau ke Bu Mega, atau mau sharing juga ke Pak Rian, boleh ya, ke Pak Desi juga boleh. Atau kalau memang pertanyaannya tidak panjang, boleh titip di kolom chat, ya kan. Nah, ini tapi saya harus membuka dulu nih, berapa harga robot autopilotnya. Nah, itu autopilot gimana tuh, Pak Randy? Untuk harganya kita tidak ada harganya. Kita lebih suka robot kita dihargai berdasarkan seberapa besar performance yang dihasilkan. Jadi kita lebih suka Bapak Ibu sekalian ya tidak beli kucing dalam karung. Jadi kita pengen Bapak Ibu sekalian ya lihat dulu performance kami selama 1 bulan trial. Yeah. Setelah Bapak Ibu sekalian puas, ya salah satu contohnya Pak Rian atau Pak Desi, kemudian men-top up kembali setelah puas, karena pengen dinaikkan lagi pengalinya. Setelah itu baru kita kenakan sharing profit. Saya pikir metode sharing profit metode yang paling fair sih buat antara investor dan juga pengelola seperti kita, robot. Jadi nggak usah beli robotnya ya? Jadi kita nggak pernah jual robotnya, kita lebih suka sharing profit aja. Karena itu lebih fair. Memang robotnya nggak dijual atau gimana nih, Pak? Kalau dijual mungkin angkanya langsung Pak Hasan ya yang bisa nge-share ya, foundernya. Inventornya. Founder sekaligus inventornya. Jadi kalau saya sih masih hanya sebatas untuk men-share ke Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana sih bisa memanfaatkan fasilitas ini di masa krisis seperti sekarang. Betul. Mungkin secara sederhana logikanya adalah gini ya, Pak Randy ya. Kenapa harus beli kalau kerjasama aja bisa dapat untung gitu kan? Betul. Nah, kalau beli kan tentu harganya mahal ya kan? Kalau bisa kerjasama bisa dapat profit sharing begitu ya. Apalagi bulan pertama semuanya milik investor kan? Betul. Di bulan pertama itu selalu saya rekomendasikan selalu sih rata-rata sih kehati-hatian. Jadi di bulan pertama melihat variabelnya ternyata ketika saya top up segini dengan lot segini, ternyata sekian. Jadi kebanyakan sih udah melihat dari bulan pertama sih bisa
memberikan banyak sekali kayak asumsi-asumsi yang jika saya top up sekian maka hasilnya sekian. Dan di bulan kedua itu biasanya terjadi kayak gitu sih. Oke, saya mau nanya ke Pak Rian dulu nih, Pak Rian. Lebih baik low risk, low return atau high risk, high return? Iya Pak Doni. Jadi balik lagi ya ke gayanya setiap player beda-beda. Kalau kayak saya, Pak Hasan, kita lebih tipenya tuh mikirin risk-nya dulu ya. Risk management nomor 1 daripada gain gitu. Enaknya low risk, high return ya? Kalau ada seperti itu, semuanya pasti ke arah sana, Pak. Tapi dunia ini cukup fair. Pasti kalau kita high return pasti high risk gitu ya. Low risk pasti low return gitu. Jadi mungkin saya bisa bilang sih kalau dengan bot ini ya kita bisa dapat yang low to moderate return tapi lower risk ya istilahnya. Jadi ada benefit lebih daripada situ ya. Kuncinya apa Pak Rian? Sabarkah atau apa ya? Saya nggak tahu. Karena ini kan sebenarnya kan kita tidak usah berpikir keras kan. Si Mbak Angelnya inilah yang bekerja buat kita gitu kan. Kita tinggal ya kalau mau top up, ayo gitu kan. Betul Pak. Tapi kita ini kan human being ya. Jadi biasanya manusia itu punya sifat rakus loh Pak. Itu yang paling bahaya. Nggak puas. Betul. Kita sangat emosional. Kalau kita menang $100, pasti kita pengen menang 200 bulan depannya. Tapi kan robot nggak punya emosi, Pak. Tapi kita bisa, istilahnya, misalnya saya bilang sama Randy, boleh nggak buat saya punya open position supaya lebih agresif gitu ya. Komandonya sebenarnya dari kita untuk mau buat robot itu lebih agresif atau konservatif gitu. Ya. Jadi tergantung emosi kita sebenarnya ya. Benar. Dan kalau suggestion saya sih selalu main jumlah yang kita tuh siap untuk hilang. Harus ada itunya dulu. Jadi jangan sampai teman-teman juga, waduh, pokoknya semua harta kekayaan yang terakhir ini langsung dimasukin sini juga bukan bahaya sesuatu itu. yang wise ya gitu ya. Bisa bubar segala-galanya, rumah tangganya juga bubar. Betul. Tapi kan robot itu kan sebenarnya gini, Pak. Kalau manusia itu kan punya emosi ya. Sebenarnya kan kalau dibantu sama Mbak Angel, kita tidak akan terpengaruh kan, karena dia bisa mengawal tanpa emosi. Jadi kita tidak perlu intervensi sebenarnya. Pak Rian gimana selama ini? Kalau saya balik lagi sih, Pak. Jadi saya kasih contoh begini. Saya orangnya lebih yang konservatif ya. Jadi saya open position biasanya tuh juga nggak terlalu gede. Cuma benchmarknya saya adalah kayak yang tadi Randy mention, kalau saya taruh uang di deposito, mungkin saya punya yield tiap tahun itu sekitar, anggap aja ya, buku kedua itu sekitar 7-8%. Ya. Government bond itu 6,8 sampai 7,2% gitu. Jadi minimal kita harus dapat yield yang lebih tinggi daripada itu. Kalau dengan Angel Bot ini, misalnya saya udah jalan 2,5 bulan, saya bisa dibilang saya mainnya sangat hati-hati ya. Floatingnya saya itu nggak pernah lebih dari $3.000. Oke. Floating maksudnya uang yang istilahnya, kita harapin naik, ternyata malah turun gitu misalnya ya Pak ya. Kan kita tunggu supaya naik lagi kan ya. Dana awal saya 10.000. Jadi, saya masih ada sebenarnya ruang gerak 7.000 US dollar itu, dan saya taruh stop loss saya di 4.000 ya. Nah, saya dengan sangat konservatif aja 2,5 bulan ini saya udah dapat sekitar $2.000 dari 10.000 yang saya masukin, jadi 20%. Jadi kalau saya kayak gini terus, tiap bulan sekitar 10%, harusnya dalam 10-11 bulan saya udah dapat modal balik ya Pak. Iya, sementara pokoknya masih tetap ya diputer ya. Saya nggak berani puterin pokok. Jadi setiap kali saya dapat profit saya pasti keluarin Pak. Oh gitu. Ya, Anda memang penganut paham konservatif ya Pak Rian ya. Karena saya kayak tadi Randy ada bilang ya, beberapa kali fundamental terjadi ya, yang pas di sekarang COVID. 10 tahun lalu itu subprime mortgage.
terus sempat lagi tech bubble waktu itu ya. Jadi selalu ada sih momen-momen seperti ini gitu, yang kita nggak bakalan tahu kapannya gitu. Tapi kalau kita mikirnya mau profit terus, ujung-ujungnya apa yang kita udah dapat malah kita hilang semuanya gitu. Iya. Leverage berapa, Pak Rian? Maksudnya gimana, Pak? Ini ada pertanyaan di chat, mungkin sekalian bisa kita jawab. Ya. Leverage berapa nih, Pak? Saya kurang clear. Bu Mega yang bisa Bu Mega mungkin. Oh iya, Bu Mega nanti. Oke. Kalau gitu, saya ke Bu Mega dulu. Sekaligus soal tadi, yang soal pertanyaan di chat, leverage, sama ada beberapa pertanyaan sih. Itu dulu deh, Bu Mega. Tolong dijawab dulu. Ada banyak yang mau saya tanya nih. Oke, Pak. Ya, yang mana, Pak? Pertanyaan yang mana? Soal yang leverage berapa yang di chat itu, Bu? Oh, leverage. Kalau di Monex kita pakai 1 banding 100. Itu 1 standarnya. banding 100 ya? Iya, standarnya Bapepti kita pakai 1 banding 100. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya. Tadi kan Pak Reni jelaskan tentang perbedaan broker lokal dan broker asing. Kenapa sih kok yang lokal malah lebih mahal daripada yang asing gitu? Oke, ini saya jawab ya. Karena kan itu standar peraturan dari Bapepti kan. Mengingat kita tahu bahwa bisnis ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Tapi balik lagi, resikonya juga bisa dibatasin gitu. Jadi kita membatasi untuk awalnya itu Bapepti tidak mau semua masyarakat, targetnya kan hanya orang-orang tertentu gitu. Biar mereka juga siap akan resikonya gitu. Makanya sekarang juga kita batasin di 10.000. Itu kemarin-kemarinan. Nah, belum lama ini itu Bapepti kita udah dibolehin tuh di mini account. Jadi mulai dari 5 juta account, itu berapa? Mulai dari 5 juta itu bisa, Pak. Gitu. Peraturan dari 5 Bapepti. juta rupiah. Iya, tapi itu kalau di luar Robot Angel ya. Karena kan Robot Angel ini kan ada money manajemennya. Nah, karena ada money management, otomatis kan harus ada dananya juga kan. Seperti itu. Kalau yang pakai Robot Angel minimal tetap 10.000. Iya. Gitu. Tapi Pak Hasan sih kemarin lagi mau coba backtest untuk buat yang $5.000. Cuma lagi dengan robot. Iya, dengan robot juga, Pak. Cuma lagi dibuat seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi Bu Mega kan bilang nih, kalau kita bicara soal risiko, tentu namanya juga bisnis investasi ada risiko gitu kan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut hak-haknya investor atau masalah, misalnya komunikasi dengan broker gitu. Itu kita lewat lembaga apa ya, Bu Mega ya? Kalau misalnya urusan bank kan kita ada OJK gitu kan. Nah, urusan ini siapa yang menjadi mediasi kita? Oke, kalau mediasi ya misalkan ada masalah gitu antara nasabah dengan broker, itu kita pertama otomatis musyawarah. Yang kedua itu kita bisa pilih delasnya itu kita bisa bawa ke pengadilan. Seperti itu. Oke, tapi selama ini nggak pernah ada masalah-masalah yang ini kan? So far nggak ada sih. Nggak ada lah ya. Karena kan iyalah, kita, karena sudah... gini, ketika nasabah mau buka account Pak, itu kan otomatis ada agreement. Agreement itu kan jelas di situ mengenai resikonya, mengenai profile dari brokernya itu sendiri, mengenai kecepatan penarikan dana seperti itu dan lain-lain, keamanan dana nasabah juga. Jadi memang harus diperhatikan juga kan mengenai keamanannya. Jadi kita so far sih nggak pernah ada masalah. Gitu. Oke. Apa yang membedakan Monex dengan yang lainnya sehingga teman-teman ini khususnya nih apalagi kalau mereka yang newbie lah ya, newcomer, ya udah Bu Mega tolong yuk kita partnership ya, karena mungkin di Monex ada fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa membuat investor atau nasabah itu lebih memilih Monex. Apa tuh Bu Mega? Oke. Pertama hadirnya saya di sini sebenarnya PT Monex sendiri kita tidak ada kerjasama dengan Robot Angel karena memang dari peraturan Bapepti itu kan perusahaan pialang kita tidak boleh ada kerjasama dengan robot atau apapun ya. Gitu. Tapi di sini karena sudah ada beberapa nasabah saya yang memakai Robot Angel. Nah, 2 diantaranya itu ada Bapak Hasan Hambali, founder Angel itu sendiri, juga ada Bapak Rian Gondokusumo yang tadi menjadi pembicara juga, itu dan growth-nya juga bagus gitu kan. Nah, PT Monex ini otomatis kenapa kita dipilih gitu di sini? Pak Hasan itu otomatis kan
udah pernah mencoba beberapa perusahaan pialang sebelum PT Monex kan awalnya. Iya. Dan, ya ternyata dia milih PT Monex karena kita juga salah satu perusahaan pialang terbesar di Indonesia. Kita juga berdiri sudah dari tahun 2000, sudah 20 tahun. Kita juga sudah menerima beberapa penghargaan untuk the best reward untuk kategori volume transaksi terbanyak, seperti itu, Pak. Dan itu juga nasabah bisa mendapatkan banyak reward-reward. Jadi ketika bertransaksi nanti jumlah transaksinya itu bisa mendapatkan poin kan, mengumpulkan poinnya itu bisa ditukarkan menjadi gadget, reward-reward seperti gadget, terus tiket liburan, handphone dan lain-lain, TV seperti itu, mobil. Kayak Parian ini mungkin bisa nanti ketika transaksi, jumlah transaksinya sudah berapa, itu di client areanya ada jumlah poinnya. Gitu. Poinnya itu bisa ditukerin tuh Parian. Baru tahu nih saya. Oh gitu. Bisa. Kalau bisa poinnya cukup ditukar sama mobil, mobilnya titip ke saya aja Pak. Saya rawat baik-baik Pak. Oke Pak Doni, nanti saya sewain. Oke, Bu Mega. Banyak juga sih ada sinyal-sinyal trading juga. Jadi misalkan buat ada juga kan banyak orang yang oke deh trading tapi kan dia masih newbie gitu ya Pak. Real account-nya dia pakai robot, tapi demo account-nya dia pakai sinyal-sinyal trading yang Monex berikan, itu ada juga. Jadi so far sih the best lah gitu. Amin. Tidak ada paksaan buat Bapak Ibu memilih kerjasama dengan siapapun, termasuk Monex. Tapi kalau Pak Hasan Hambali aja jatuh cinta sama Monex, pasti ada alasannya lah ya. Nanti kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Hasan Hambali yang hari ini juga berbahagia. Karena Pak Hasan berulang tahun ya, ke 23 tahun. Lebihnya berapa nanti Pak Hasan sendiri yang cerita. Pak Desi, ada yang mau disampaikan mungkin berdasarkan pengalaman sama pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman-teman Pak Desi, khususnya buat newcomer atau newbie nih. Gimana Pak Desi? Saya mau mau bantu jawab yang robotnya harganya berapa tadi. Saya sempat menanyakan ke Pak Hasan yang ownernya itu untuk saat ini memang sampai saat ini belum untuk dijual atau dijual bebas karena bagi beliau ini adalah suatu kerjasama long term, artinya kalau robot itu dijual ya jual putus, sudah nggak ada hubungan sama sekali. Nah, artinya kalau di dunia industri 4.0 itu kan kolaborasi itu akan powerful Pak, seperti itu. Jadi saya akan jawab bahwa nanti ada kerjasama profit sharing 25% untuk Hotel Salak, 75% untuk investornya atau yang punya duit. Itu sih Pak. Iyalah, namanya juga kesayangan ya kan, Mbak Angel kalau kesayangan masa dijual ya. Tapi kan ternyata kan Pak Hasan nggak mau egois. Iya dong, nggak mau egois. Masa Pak Hasan sudah dapat untung tapi nggak bagi-bagi. Nah, caranya berbagi itu tetap disayang Angelnya, tetapi bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadinya kerjasama profit sharing ya. Ya ini salah satu bedanya dengan robot-robot lain Pak. Mereka dijual bebas. Ini enggak. Ini kita bicara long term kerjasama yang panjang, partner yang panjang. Betul. Artinya tidak sekali putus sudah terserah gitu. Kalau ini kita akan selalu upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini bukan pacaran ya, ini menikah ya Pak Desi ya? Iya, betul. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Iya. Maunya seterusnya Pak. Lo nggak usah Angel atau siapapun namanya, kalau sekarang begini nih, manusia nih ya, pengalaman Pak Rian juga kan tadi sudah dibagi, tapi Pak Rian kan orangnya sangat konservatif. Orang konservatif itu biasanya tingkat religiusitasnya sangat tinggi. Nah, kalau kita bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan, ya, manusia itu sejatinya ya pasti mencari cuan, apapun caranya. Tetapi jangan rakus. Nah, saya mau balik ke Pak Randy dulu nih. Pak Randy, kan tadi sempat bicara sama Pak Rian soal manusia kan kalau melakukan transaksi perdagangan sendiri itu kan dipengaruhi oleh emosinya.
Nah, sementara robot Angel ini kan dia AI kan, dia bisa mengendalikan, melihat misalnya indikasi-indikasi yang memberikan benefit bagi kita tanpa terpengaruh suasana hati, suasana kebatinan, atau ada mantan pacar WA, kemudian kita langsung blank gitu kan, nggak perlu kita tungguin, ditinggal ke toilet sebentar, langsung bablas gitu kan. Nah, bagaimana menerjemahkan ini Pak Randy kepada teman-teman kita yang baru ini? Iya Pak, jadi sebenarnya dari robot ini sendiri ya ibaratnya karena robot itu kan tidak punya rasa letih ya. Kalau kita manusia itu kan punya rasa letih, di mana beberapa jika Bapak Ibu sekalian biasa lihat film-film, itu biasanya kan kalau trading forex itu ada yang standby ngelihat chart selama berapa jam, itu kan pasti ada faktor letih kan. Jadi si robot ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama sih waktu, dari segi free waktu. Kedua, ada proses di mana untuk masuk ke pasar forex itu kan sebelumnya kita harus investasi, dalam hal ini belajar ya. Sedangkan belajar itu kan butuh waktu. Belajar butuh waktu, itu pun ada kemungkinan juga ada loss-nya gitu. Sedangkan kalau di forex di robot ini sendiri ada beberapa proses yang Bapak Ibu sekalian tidak perlu lewati. Salah satunya adalah investasi dalam hal waktu untuk belajar, investasi waktu dalam hal ini untuk melihat chart, yaitu naik turunnya chart. Jadi hal itu yang kita potong sih. Seperti itu. Dan setiap orang juga punya karakteristiknya masing-masing sih. Kita selalu rekomendasikan untuk di tahap awal adalah yaitu manage, di risk-nya benar-benar di manage seperti itu. Oke. Terus ada sempat pertanyaan juga. Pak, boleh saya tambahin Pak? Oh iya, boleh Pak Desi, silakan. Jadi robot Angel ini kan dibuat dengan teknologi AI sama big data ya, yang berhubungan dengan industri 4.0. Artinya dengan teknologi artificial intelligence ini bisa atau mempunyai kemampuan untuk menganalisa, untuk mengolah big data yang sudah dipelajari, terus data-data dari buku-buku, macam-macam buku yang ada di dunia mungkin tentang forex, sama merespon dengan cepat. Itulah kelebihan artificial intelligence. Jadi ini teknologi Pak, teknologi industri 4.0. Seperti itu. Oke. Itu aja tambahan saya Pak. Ya, terima kasih tambahannya Pak Desi. Baik, tadi saya mau nanya apa ke Pak Randy ya. Kok saya jadi blank gara-gara ingat Mbak Angel ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, kalau Anda ingin bertanya, silahkan langsung aja, boleh raise hand, kemudian menyalakan mikrofon dan kameranya. Boleh langsung nanya ke Pak Randy, atau mau sharing dengan Pak Rian dan Pak Desi, atau mau langsung tanya ke Bu Mega tentang kerjasama tidak lanjutnya. Nah, sambil menunggu itu, saya juga akan melihat-lihat dari kolom chat apakah ada titipan pertanyaan. Bu Juli juga, saya punya tugas nih buat Bu Juli nih ya. Karena Pak Hasan Hambali ini adalah orang yang sangat berperan dan berjasa dalam menghadirkan Mbak Angel di tengah kita. Bolehlah coba diceritakan sedikit ya kan tentang Pak Hasan Hambali sampai akhirnya beliau menjadi orang yang melahirkan solusi bagi kehidupan yang lebih baik lagi ya. Sambil nanti silakan Pak Randy atau Bapak Ibu bisa menyiapkan jawaban, karena ada yang nanya nih kalau di Surabaya gimana ya kan, apakah harus di Jakarta, apakah harus cari Pak Randy atau ke Hotel Salak atau gimana gitu kan. Tapi sebelum itu Bu Juli tolong coba sharing sedikit tentang saya sharing abis video yang satu ini. Oke. Video ya. Kita saksikan video dulu 3 menit. Sudah siap, Benar?
Ya, sambil menunggu video. Oke. Sambil menunggu, saya mau nanya dulu deh. Kalau mau join ini sekarang, caranya bagaimana? Siapa yang bisa jawab nih? Bu Mega atau Pak Randy? Oh, videonya sudah siap. Sebentar, jangan dijawab dulu. Hari ini signalnya rada kurang baik di daerah Greenfield, mohon maaf, jadi banyak putusnya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Saya mau mengenalkan Pak Hasan Hambali, Dr. Hasan Hambali yang saya kenal beberapa tahun ini, orang yang jenius sekali buat saya. Rasanya yang dikerjakan Pak Hasan dari A ke Z semua dia bisa. Beliau lahir ya hari ini 12 Agustus 19. Sebutin nggak tahunnya? Sebutin ya, 63 ya. Iya, jadi sebenarnya Pak Hasan menciptakan robot Angel ini sudah cukup lama untuk digunakan sendiri. Tapi setahun belakangan ini cukup banyak teman-teman beliau yang mendengar dan mau meminjam. Akhirnya 4 bulan karena corona ini dikembangkan dengan lebih cermat bersama tim. Pak Hasim ada di sini, adik dari Pak Hasan. Mereka tiap hari Sabtu Minggu nggak kenal lelah coding terus bahasanya. Saya kalau lagi tanya lagi ngapain, lagi coding, lagi ngapain, lagi kerja. So terima kasih, saya berterima kasih banyak kalau robot Angel ini bisa berkontribusi dan bisa digunakan oleh banyak orang, suatu karya yang rasanya Pak Hasan dan tim akan bahagia sekali bila ini kita bisa gunakan dengan baik. Lalu yang harus saya highlight, untuk masuk ITB, Pak Hasan lulusan ITB. Untuk masuk ITB di tahun 81 itu susah banget, katanya, kata Pak Hasan. Tapi saya percaya ITB susah banget. Ya, dan 4 tahun untuk lulus di bidang elektronika, saya rasa juga bukan suatu yang mudah, achievement yang mudah bagi lulusan ITB pada tahun itu. Jadi saya dan sepanjang jalan saya melihat Pak Hasan tidak pernah setengah-setengah kalau kerja, ujung ke ujung. Jadi mari kita nikmati karya anak bangsa ini, karya Pak Hasan dan tim. Kita percayakan. Saya tahu segala software yang ada di dunia ini yang dia dengar sudah dia beli. Sudah dia beli, dia tes. Saya terlalu percaya akan hasil yang Pak Hasan capai pada saat ini. At least inilah yang terbaik yang Indonesia punya. Saya berani berkata begitu. Ya, karena di setiap kerja dia selalu A ke Z. Lalu expertise-nya nih, aku sampai tulis banyak banget. Business portfolio management, risk management, Monte Carlo simulation,
Robotic Artificial Intelligence. Yang perlu di-highlight, beliau juga dari Schlumberger, di mana orang-orang terbaik baru bisa masuk Schlumberger. So, Pak Hasan, terus banget sampai tuntas robot Angel-nya dan bisa bermanfaat bagi kita semua, anak bangsa Indonesia. Terima kasih, saya turut bangga. Ya, itu Pak Doni. Oke, terima kasih. Thank you. Kita juga mengucapkan happy birthday ya buat Pak Hasan yang hari ini berulang tahun ke 23 tahun. Silahkan tanyakan ke Mbak Angel berapa umur Pak Hasan. Oke, saya mau berikan lagi kesempatan kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, nah saya tadi sudah bertanya bagaimana cara ikut gabung ya. Apakah kita mencari Pak Randy atau Bu Mega nih? Siapa yang bisa bantu? Bu Mega coba bisa bantu jawab. Iya, Pak. Untuk bergabung itu balik lagi tergantung Bapak sama Ibu ya, mau pilih broker lokal atau broker luar. Kalau broker lokal sendiri ya kita ada saya di PT Monex seperti itu. Nah, untuk pembukaan akun di PT Monex ada beberapa dokumen memang yang harus disiapkan seperti data utama KTP atau SIM, data penunjang boleh pilih antara NPWP, STNK atau kartu keluarga. Terus yang ketiga foto. Udah itu aja sih untuk dokumennya. Terus ada beberapa data yang harus diisi. Seperti itu. Ya, Pak. Warga negara Indonesia atau warga negara asing boleh? Boleh. Kalau warga negara asing itu wajib punya paspor, Pak. Paspor ya? Atau kitas ya? Iya. Paspor sih yang penting. Kalau kitas nggak. Bu Mega, banyak yang bertanya, kalau dari Korea, Singapura, mereka warga negara Korea, warga negara Singapura bisa di Monex? Bisa, nggak masalah Ibu. Karena ada beberapa temannya Pak Hasan juga yang tinggal di Kanada, ada klienku juga yang tinggal di Malaysia, ada juga yang tinggal di Arab, jadi dari mana-mana nggak masalah. Karena US ya? Iya, yang penting karena kan kita ada 2 rekening ya Bu. Oke. Jadi nasabah boleh pilih mau pakai rekening USD atau rupiah gitu. Yang penting banyak juga orang kita yang menetap orang di Korea nggak cuma fokus jadi K-pop ya? Sekarang korek. Iya. Pokoknya yang penting dia punya paspor aja nggak masalah. Oke, baik. Ya, tapi jangan sampai kesempatan ini di depan mata ada, malah dimanfaatin sama warga negara asing ya. Kita orang Indonesia, masa kita nggak manfaatin? Padahal sudah sangat mudah, sangat simpel, dan pilihannya banyak di depan mata. Oke, Pak Randy sepertinya sekarang sedang gendong bayi ya. Nah, saya juga mau... Pak Hasim ada ya? Pertanyaan Pak Randy, wakilkan Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih ada boleh dititip lewat kolom chat atau langsung banyak yang bertanya Pak Doni. Apa kalau tuh? Boleh disampaikan. US itu bagaimana? Nah, sebenarnya mulai dari 100 US. Kalau dengan trader luar negeri itu mulai dari 100 US, tapi ya terlalu sedikit lah ya. Paling tidak 500.000. Saya rasa itu baru ada rasanya. Dan banyak sekali trader yang bisa digunakan. Kalau bertanya kepada saya akan menjawab memang FBS, karena kami beberapa orang di sini sudah menggunakan FBS. Dan untuk prosesnya download FBS, lalu nanti dari tim kami, Pak Randy, Pak Hasim, itu akan menuntun langkah selanjutnya setelah mendapatkan ID-nya dan password-nya nanti disettingkan ke robot Angel. Kira-kira begitu Pak Doni. Jadi dimulai dari 100 US. Oke, 100 US saja. Ada pertanyaan, beberapa perusahaan Indonesia juga buka akun ilegal bersama broker luar. Biasanya sekarang tiap perusahaan punya akun terdaftar pemerintah dan akun ilegal dengan broker luar. Bagaimana tanggapannya? Silakan, siapa yang mau menanggapi? Pak Hashim atau... Saya Oke, menjawab dulu ya. Nah, itu boleh. yang saya mau tekankan, bahwa kita hanya berurusan dengan Angel Robot. Jadi bukan sebagai satu company yang punya semuanya. Memang pada saat ini banyak sekali company yang jadi satu. Saya tidak berkata itu benar atau tidak benar, tapi mereka menjadi satu, punya platform, punya robotnya,
ada tradernya. Yang saya mau tegaskan di sini adalah kita hanya angel robotnya. Jadi menabung di mana terserah, pakai broker mana terserah, pakai trader yang pakai platform yang mana juga terserah. Tapi memang robot angel sudah tradernya memang at the end is MT4 ya. Jadi sebenarnya tidak perlu another trader. Kalau ada another trader, buat saya pribadi kalau untuk belak-belakan namanya bandar gitu ya. Jadi kita hanya mau memperjelas tentang angel robotnya yang kita buat terbaik, profesionalnya. Jadi masing-masing bisa bekerja di profesionalismenya. Trader dengan profesionalismenya, robotnya juga dengan profesionalismenya. Kira-kira begitu. Dengan pembagian hasil yang tadi 25%. Banyak yang bertanya. Kira-kira gitu. Boleh nambahin, Pak? Monggo, silakan Pak. Jadi simpelnya gini, jadi yang investor atau yang punya uang atau yang mau investor itu sudah punya broker, tinggal install platform. Kalau udah ada broker, install platform, tinggal kontak sama Mas Randi. Mas, saya sudah siap. Artinya robot siap untuk diminta membantu untuk tradingnya tersebut. Simpelnya seperti itu, Pak. Artinya kalau misalkan investor sudah punya broker, sudah ada platformnya, tinggal kontak sama Mas Randy. Itu aja simpelnya. Sederhana sekali ya Pak Desi ya. Sederhana sekali. Kalau memang biasanya kalau orang awam kan memilih mencari broker atau platform apa, dan nanti bisa diskusi sama kenalan dulu sama Mbak Angelnya gitu ya. Iya. WA-WA-an gitu. Gimana cara bukanya? Kalau yang orang awam kan agak awam untuk membuka brokernya yang mana, untuk install akunnya, Pak. Itu saja sih, Pak. Baik. Yang penting sebenarnya Bapak Ibu, tentu kalau Anda masih ingin mendalami lebih jauh, belajar lagi lebih jauh, ya silahkan. Ya, boleh menghubungi langsung ya dengan Pak Randy atau ada Pak Hashim juga. Nah, kalau mau milih dengan Monex ya ada Bu Mega, yang lain pun juga tidak dilarang. Tapi kalau Pak Hasan Hambali aja sampai kepincut sama Monex ya mungkin ada alasannya gitu kan. Ya silakan, nanti bebas kok ya. Terus kalau masih ragu mau low risk atau high risk gitu kan, ya boleh tanya-tanya ke Pak Rian ya kan, mau ikut beliau dengan gaya konservatif ya kan, atau Anda punya style sendiri silahkan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, momentum ini tentu harus Anda manfaatkan. Kenapa? Jangan sampai nanti orang lain sudah jalan, sudah sukses, Anda masih duduk paling belakang dan hanya mendengarkan cerita. Sementara sekarang eranya adalah kerja cerdas ya kan. Kehidupan Anda tentu lebih berkualitas kalau banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain kan. Tidak hanya mengejar duit, tetapi duit yang bekerja untuk Anda. Gitu kan? Sama dengan menciptakan taman yang indah, sehingga kupu-kupu akan datang. Oke, Bu Juli, ada ini lagi nggak? Pertanyaan titipan yang mungkin mau di-share? Cukup ya? Oke, kalau begitu saya mau closing statement. Bentar, Pak Hashim mana ya posisinya? Saya mau scroll dulu. Apakah beliau bersama kita? Karena Pak Randy sekarang lagi menggendong baby ya. Itu adalah tugas utama yang tidak bisa diwakilkan oleh robot angel. Ada Pak Hashim bersama kita, saya boleh menyapa? Oh, ada Pak Hashim ya. Ada Pak. Pak Hashim, sebagai closing statement, Pak Hashim tolong kasih motivasi buat Bapak Ibu yang malam ini bersama-sama kita. Silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Kebetulan saya gabung di tengah-tengah. Ya, jadi agak yang saya ikuti malah banyak pertanyaannya. Ya intinya menurut saya di unmute dulu Pak, kepencet. Ya, oke, silakan Pak. Ya, intinya sih robot ini sangat-sangat bagus dan dengan backtest yang sudah dilakukan oleh Pak Hasan itu sudah membuktikan dengan data yang 14 tahun dengan
backtest itu kan dijalankan dengan data real sebetulnya. Betul. Jadi saya pikir sih udah untuk performan kayaknya udah sangat-sangat baik, dan ada satu produk lagi mungkin saya kurang mengikuti yang dengan setting yang sangat super. Ya, super power. Saya nggak tahu tadi Mas Randi atau belum dijelaskan. Belum dijelaskan ya. Belum dijelaskan. Jadi kita pengen untuk customer yang pengen menginvestkan uangnya di forex ini dengan bantuan robot. Kalau dengan dana yang sampai 100.000 itu akan dapat fasilitas robot yang bekerja super cepat, tapi dengan keamanan yang lebih baik, begitu. Itu sampai kita menyebutnya low risk high return. Wow, low risk high return ya. Ada akhirnya ya. Istilah yang saya suka itu. Oh gitu ya. Iya. Saya berusaha mengganggu prinsipnya Pak Rian, nggak berhasil tadi. Ternyata Pak Hasim memberikan kata-kata yang menyejukkan. Ternyata malam ini saya akan tidur nyenyak karena ada low risk high return. Harus 100.000 Pak Doni. Harus 100.000 ya? Nggak 100.000 apa-apa itu. lah. Pak Rian udah siap. Iya, nggak apa-apa. Pakai duitnya Pak Rian sama Bu Juli aja lah dulu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti, dan ya. Baik. Silakan Pak Sim. Ya, sepertinya dari saya sih seperti itu aja, Pak. Mungkin bisa dilanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sim ya. Oke, saya sambil membaca di kolom chat ada beberapa pertanyaan titipan kepada saya. Saya sudah gabung sejak bulan Juni dan membayar 6,5 juta, tapi tidak tahu cara jalaninya. Nah, ini bukan kayak orang pacaran ya, kita jalani aja dulu. Nah, saya minta tolong untuk pembimbing siapa dan harus melakukan apa dan list informasinya bagaimana. Nah, waktu itu bergabung dengan Monex, ya waktu itu di tempatnya Ibu Mega. Tolong Bu Mega bisa bantu menjawabnya. Siapa? Nasabahnya, Pak? Sebentar. Saya minta, beliau private chat ke saya. Mungkin karena tidak ingin di-expose, saya minta beliau langsung private chat ke Bu Mega aja ya? Iya. Oke. Jadi Bapak yang bertanya secara private ke saya, silakan langsung private chat ke Bu Mega untuk memberikan kontaknya biar nanti bisa dibimbing, ya dibantu. Nah, karena ini bukan bimbingan skripsi ya Pak ya, tentu selalu ada jalan dan solusi. Oke, silakan ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, saya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement buat masing-masing narasumber kita. Bu Mega dulu deh, Bu Mega. Nah sekarang kalau saya mau bekerja sama dan minta dukungannya Monex ya kan, tadi kan hal-hal yang menyangkut administratif harus disiapkan. Perlu keyakinan nggak sih kalau orang masih ragu kemudian tapi ingin tetap untuk berinvestasi, kira-kira Bu Mega bisa bantu nggak? Kalau menurut saya sih yang pasti ya yakin juga ya, pemasangan nggak mungkin kita kalau mau melakukan bisnis atau investasi kayak ibaratnya beli kucing dalam karung kan seperti itu. Yakin dulu, ketahui bisnisnya, ketahui batas resikonya seperti apa. Terus ibaratnya kalau misalkan kita newbie, kita nggak tahu gimana cara transaksinya, ya ada alat seperti robot angel, kalau memang bisa lebih mudah kenapa enggak seperti itu. Nah, jadi daripada menunggu waktu gitu kan, yang lainnya sudah pada taking profit gitu. Jadi lebih baik dimulai dari sekarang gitu, Pak. Oke, kalau ternyata banyak yang pengen ditolong oleh Bu Mega, menghubungi Monex, gimana caranya? Oke, maaf Pak, ini sebentar. Tadi saya ada yang private, namanya Pak Hilman. Ada, ya? Itu saya, maaf Pak Hilman, saya nggak, mungkin bukan dengan saya ya. Karena saya nggak kenal Pak Hilman. Maksudnya saya belum kenal Pak Hilman sebelumnya gitu. Oh ya, ya mungkin pakai nama samaran atau nama panggung. Ya silakan nanti berkomunikasi aja ya, Bapak dan Bu Mega boleh nanti private chat. Saya takut ada miskomunikasi karena ini kan tentu menyangkut
kepentingan dari berbagai pihak. Tapi saya percaya bahwa pasti ada solusi, karena beliau itu hanya nggak ngerti caranya. Mungkin minta dibantu agar bisa mendapatkan profit. Oke, terima kasih Bu Mega. Iya, Pak, terima kasih. Pak Rian, closing statement dong, ya. Makin malam makin lebar senyumnya. Ini tiap hari cuan. Nanti teman-teman yang lain pasti yang lebih agresif. Amin. Yang pasif aja cuan, Mbak. Gimana agresif kan? Nah, ini soalnya besok saya ambil cuti, Pak. Makanya. Gitu. Udah 3 minggu kerja terus. Oh iya. Biarkanlah yang bekerja, yang angel aja lah ya. Iya, makanya saya pengen tidur juga, Pak. Betul. Ada rencana mau top up lagi, Pak? Untuk sementara nggak dulu ya. Tapi sambil ke depan lihat, ini saya lagi mau ubah sedikit lebih agresif. Kemarin udah sempat ngobrol sama Randy juga, sama Mega juga. Mulai nakal ya. Jadi gini Pak, kalau cara main saya, ini mungkin teman-teman yang lain bisa coba terapin juga. Misal saya punya $100 Pak. Saya open position misalnya 0,1. Terus saya naikin modal saya jadi $200. Kalau saya tetap open position 0,1 kan lumayan lama kan, sementara duit endapan saya lebih banyak kan. Iya. Tapi saya nggak mau open position 0,2, saya coba open position 0,15. Jadi kita naikin risk management-nya 2 kali, tapi chances of making money kita cuma naikin 1,5 kali. Balik lagi ke konsep risk management. Tapi itu gayanya saya main gitu. Pertama saya pasti setting dulu, saya per tahun itu per bulan sama per tahun itu saya mau gain yield-nya berapa gitu. Baru saya tarik mundur sih dari sana. Jadi balik lagi buat teman-teman yang lain yang pengen masuk, mesti tentuin dulu sih yield-nya mau berapa ya. Baru kita bisa setting, kita mesti mainnya yang mana nih. Mau yang konservatif, moderate, atau agresif. Dan on the other hand, nggak cuma yield-nya yang dipikirin, tapi juga risk management-nya sekali lagi gitu. Jangan sampai, kita mau agresif, pengen balik modal cepat, tapi dalam 1-2 bulan langsung margin call. Iya. Betul. Ya, biasa sih, manusiawi sih, Pak Rian, kayak gitu. Kita mau untung, tapi nggak siap risiko. Betul, dan juga human being kan istilahnya kalau sampai margin call kita hilang duit, pasti kita nyari seseorang atau sesuatu untuk jadi kesalahan ya. Nggak pernah diri sendiri. Pak. Kita tinggal cari kambing yang warnanya hitam aja, Pak. Betul. Oke, Pak Rian, selamat berlibur, selamat cuti besok. Thank you. Ya, nanti di webinar berikutnya kita ketemu lagi. Saya mau dengar cerita Pak Rian lagi setelah cuti, cuan berapa banyak lagi. Karena nggak mau top up dalam waktu dekat. Saya pakai 100.000 US dollarnya dulu ya. Saya pinjam. Mau yang low risk high return ya, Pak? Thank you, Pak. Iya, sama-sama. Iya, kan Pak Hasim udah bilang. Thank you, Kamsia, Pak. Oke, sebelum ke Bu Juli, Pak Desi, boleh kasih motivasi sedikit buat Bapak Ibu yang newbie atau teman-teman baru mulai? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, robot Angel ini diciptakan dengan satu orang dengan 2 skill. Satu skill AI dan big data, yang kedua skill tradingnya. Artinya dalam satu orang yang menciptakan sesuatu atau robot trading ini pasti ada feel tersendiri dibanding dengan menciptakan dengan 2 atau 3 yang mempunyai beda-beda. Itu salah satu perbedaan robot Angel dengan robot-robot yang lain. Pasti punya feel dan punya powerful yang berbeda, Pak. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Robot Angel ini adalah hasil inovasi paket lengkap ya, dari 2 sisi. Oke, terima kasih. Saya juga mau ucapin terima kasih buat Pak Hasim ya, yang sudah bergabung dan memberikan motivasi buat Bapak Ibu semua. Nah, terakhir, silakan Bu Juli, silakan mau menyampaikan closing statement dan juga ucapan terima kasih buat kita semua malam hari ini.
Suaranya kurang terdengar. Terima kasih saya ucapkan buat semuanya. Sudah jam 9 malam. Terima kasih bersabar bersama Robotic Explorer, Hotel Salak, Monex. Pak Desi, thank you. Pak Rian, thank you. Juga semua pemirsa, thank you sekali untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Bagi setiap newbie atau pertanyaan, ada Pak Rian sekali lagi, dan ada Bu Mega dari Monex. Kita akan lanjutkan di kelas di WhatsApp call ya. Kita membuat WhatsApp group, nanti bisa tanya-tanya di grup tersebut. Yuk kita action. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses. Happy birthday sekali lagi Pak Hasan. Panjang umur. Happy birthday Pak Hasan. Thank you. Besok kita geruduk Hotel Salak ya. Oke, terima kasih Bu Juli. Dan akhirnya kalau sekarang Anda bersiap-siap untuk istirahat, justru Angel tidak akan pernah tidur dan istirahat. Biarkan dia terus bekerja. Kita yang tidur ya. Dia bekerja untuk kita biar kita bisa tidur. Itulah namanya manusia modern, manusia cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Anda bisa bekerja mencari uang, tapi sekarang eranya adalah uang yang bekerja untuk kita. Oke, Bu Juli terima kasih. Bu Mega terima kasih. Terima kasih, Pak. Rian terima Pak Mul, kasih. makasih. Ya, Pak Mul juga sudah bergabung. Terima kasih, Pak Desi. Terima kasih. Terima kasih. Juga Pak Hasi. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Saya akan selalu setia. Saya akan selalu setia mengawal Mbak Angel. Karena saya nggak rela kalau Mbak Angel dibawa pergi. Oke, terima kasih. Saya Doni The Geyser dari Robotic Explorer. Dan semuanya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa malam. Malam semua. Bye-bye. Oh, Foto-foto. belum foto. Foto lupa. Aduh. Tunggu. Gaya dulu. Gaya dulu. Foto. Ya, Bernard, hitung. 1, 2, 3. Buka kamera. Suaranya beda. Ini bukan suaranya Angel kan? Lagi kan? Ya, lagi. Udah belum? Lagi nggak? 1, 2, 3. Ternyata robot Angel orang Jogja, logatnya Jogja. Mbak Erna, makasih Mbak Erna. Pak Hasi, makasih. Terima kasih Pak semua. Fadlian, makasih. Pak Samsuri, makasih. Yuk.